Oke, pada sesi selanjutnya Mechanical AutoCAD kita belajar membuat gambar seperti yang ada di samping ini ya. Circle, belajar membuat circle, terus polar array. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama saya lakukan adalah membuat gambar 75 dan 80. Klik circle, center radius kita pilih, kemudian untuk diameter kita masukkan D, diameternya 75, enter. Kemudian kita masukkan nilai 80. Oke, nilai 80, diameter D, enter, 80. Oke, kemudian kita masukkan nilai lingkaran kedua ya. Berapa ini? Oh, tidak ada, tidak disebutkan nilainya. Nilai ini berapa ya? Tidak ada, hanya pertemuan ini barangkali ya. Jadi nilainya tidak ada, ini 63,4. Ini sudut terbesar ya, berarti nilai oke lah, nggak apa-apa. Kita masukkan lagi diameter radius ya, radius 64 langsung 64 karena dia hanya radius. Oke, kemudian kita ganti radius ini menjadi center line, center. Oke, kita ubah nilai properti center line menjadi 8 biar terlihat. Oke, berikutnya kita membuat garis center, ya, untuk memudahkan. Oke, kita buat garis center, garis lurus vertikal. Oke, kita buat garis center lurus vertikal, terus ganti menjadi center line, terus ganti propertinya menjadi 8. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kita buat garis lurus, kemudian jarak ini ke sini, ini sudut kita buat sudut ini dulu ya. Jarak ini ke sini adalah 50,5. Oke, dari titik center ini kita buat sudut. Oke, dia masalah sih. Kita buat radius, bisa juga kita buat radius ini ya, pertengahannya ya, tengahnya. Kita buat radius 15,5 di titik ini, radius 15,5. Oke, kita buat snapnya kita aktifin seperti biasa. Tekan shift di keyboard, kemudian tekan mouse sebelah kanan. Oke, muncul snapnya ya. Kita pilih intersection, perpotongan ya. Jadi kita pilih intersection, kemudian kita masukkan nilainya 15,5, 15.5, enter. Oke ya, kemudian kita potong dengan trim, perintah trim ya. Ini gambar gunting, kita potong. Oke, selanjutnya kita akan membuat sudut ini. Sudut ini panjangnya sekitar 5,5 ya. Oke, saya buat sudut 5,5. Saya buat garis bantu dulu ya. Garis bantu titik tengah ini sini sepanjang 50.5. Oke, kemudian saya tarik garis ke sini ya, garis bantu saja ya. Nah, sudah kita temukan titiknya ya, 55. Oke, kita tarik garis dulu. Mana dimensi? Oke, kita tarik linear, snapnya, intersection, terus
center point-nya. Oh, ini karena 51 ya, 51 karena dibulatkan. Untuk merubah dimensinya kita bisa masuk ke pengaturan annotate pada dimensi ini. Ini bisa kita masuk di sini ya untuk mengatur ini ya standarnya, karena sebelumnya saya sudah mengatur ya. Jadi bisa kita modify ya. Ini kita bisa masuk di sini. Bisa juga mengetik di sini komennya dddim, namanya dddim, sama saja ya, enter. Nah, sama aja perintahnya. Bisa jadi ada dua perintah di AutoCAD, antara command sama icon. Biasanya yang untuk advance biasanya menggunakan command ya. Modify karena ini masih basic jadi saya menggunakan icon saja ya untuk memudahkan. Ini sebenarnya saya sudah melakukan pengaturan, jadi untuk berapa angka di belakang komanya Anda bisa mengetik di sini. Karena saya hanya menggunakan satu angka di belakang koma, tidak ada di belakang koma. Oke, ini satu angka di belakang koma ya. Ini bisa Anda 3 angka di belakang koma. Biasanya 3 angka di belakang koma itu untuk presisi ya. Biasanya buat mechanical engineering biasanya 3 angka di belakang koma, karena biasanya untuk machining center atau NC biasanya menggunakan 3 angka di belakang koma. Oke, kita 2 angka di belakang koma saja ya, 1 angka di belakang koma. Oke. sudah ada nilainya. Terus ini juga sama ya, saya untouch. Oke, radius ini sama ya. Ya, nilainya 15,5 ya. Kemudian saya akan merotate sambil mengcopy lingkaran yang ini. Saya hapus saja dulu ini agar tidak mengganggu pemandangan. Oke, saya akan merotate ini ya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebanyak 10 ya. Ya, lingkaran ini sebanyak 10. Saya akan merotate sebanyak 10 tanpa mengetahui sudutnya ya. Di sini klik polar, ada perintah polar array. Klik polar array. Kemudian klik objek. Oh, jangan dulu. Biar tidak kita kerepotan ya. Masanya akan repot ketika membuat garis ini terus membuat lagi. Jadi kita selesaikan dulu satu sudut ini ya. Satu sudut ini agar memudahkan kita menggunakan polar ya. Oke, kita selesaikan dulu radius 67. Kita buat radius 67. Radius 67 enter. Oke, kita sudah membuat radius 67. Kemudian dari titik sini kita akan buat sudut 50. Kita extend dulu yang ini ya. Ini salah. Oke, kita extend. Kita tadi memotong ya, kita akan memperpanjang lingkaran ini. Oke, kemudian dari sini kita akan memotong ya sudutnya. Kita akan memotong, klik, kita akan buat sudut dulu. Artikan osnap intersection. Endpoint. Ini bukan endpoint karena garisnya bukan garis tadi ya, karena kita sudah menghapus garisnya. Garis 50 kita sudah hapus, jadi kita buat ulang lagi, tidak apa-apa. 50.5. Oke, ntar. Nah, kita buat line lagi, terus
snap, klik shift di keyboard, terus kanan mouse, terus pilih endpoint. Oke, endpoint udah kita buat. Kemudian kita buat garis 30, tidak apa-apa, sepanjang 30 udah terkunci. Kemudian kita tap pada keyboard ya. Nah, sudutnya ini yang kita butuhkan, sudut 50. Jadi ini dari ini 0 ke 50. Dari sini ke 50, sini ke 50 berarti 40 ya, kan 90, 40 ya, 90 berarti 50 di sini ya. Saya masukkan nilai 40. Oke, masukkan nilai 40. Oke ya, jadi sudut ini 40, 50. Kita lihat angularnya, sudutnya. Oke, 50 ya. Nah, dari sini kita potong ya. Kita potong dengan perintah trim. Ini kita potong dengan perintah trim. Tak, udah. Oke, udah terbentuk. Kita hilangkan dulu ini. Oke, kita hilang. Ini kita ganti dengan center. Oke, kita rubah ke 8. Oke, ini udah terbentuk. Oke, ini nggak perlu dulu, nanti aja. Saya cutting dulu biar terlihat bedanya antar garis ini ya. Terus kita mirror ya, bisa kita mirror ya. Kanan mouse, pilih titik senternya. Oke, erase objek nggak perlu dihapus ya, no, udah terbentuk. Terus kita cutting lagi. Oke, udah terbentuk ya. Kita rubah constraint ini, gambar ini menjadi center line. Oh, salah saya, nggak perlu, berarti nggak perlu ya. Terus kita ubah Oke, kita rotasi ya. Kita rotasi. Oke, kita polar dulu. Kita polar array, copy dengan perintah polar, terus pilih area objek yang kita polar. Pilih objek yang kita polar. Karena ini dia di atas, kita simpan ke bawah. Draw order, send to back ya, agar terpilih yang ini ya, garis yang kita butuhkan. Saya polar, kita ulang, polar, oke. Kita butuhkan 10 polar, sudah kita pilih ya, select semua yang kita butuhkan, kanan mouse, titik senternya di mana, oke, aksesnya di mana, oke. Ini udah terbentuk 1 2 3 4 5 6 saya ya. Kita butuhkan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita ganti nilai item ini menjadi 10. Oke, sudah terbentuk ya. Jadi sudah terbentuk gambar yang kita inginkan. Kita enter. Kemudian kita bersihkan dulu ya, biar agak bersih. Dimensi-dimensinya kita cutting
area yang tidak kita butuhkan. Oke, 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 kemudian oke lagi, udah terbentuk ya. Kemudian dimensi yang tidak kita butuhkan kita hilangkan. Kemudian ada yang ini lingkaran ini ya, lingkaran ini pas berada di tengah, jadi kita pilih line. Diameternya berapa ini? Diameternya tidak terlihat ya, jadi dia kita center, terus masukkan ini midpoint ya. Kita aktifkan snap seperti biasa kita aktifkan snap. Caranya tekan shift di keyboard, kemudian kanan mouse, kita aktifkan midpoint supaya garisnya masuk di tengah-tengah sini. Oke, enter. Oke, udah terbentuk. Kemudian kita ganti menjadi center line, garis center line. Kita perubah propertinya jadi 8. Oke, kemudian kita buat garis ke sini, lingkaran ya, lingkaran ini kita buat garis sama ya, center aktif. Jadi kita harus posisi sini. Oke, tidak masalah ya centernya. Oke, kita ganti menjadi garis center, kita rubah propertinya menjadi 8. Nah, kita buat lingkaran lagi di titik center, kemudian kita pertemuan ini intersection, kita klik snap lagi ya, aktifin snapnya, kanan shift, klik di keyboard shift kanan mouse, kemudian intersection, pilih intersection ini ya, intersection, jadi nempel langsung snap ya. Oke, kemudian kita ganti circle ini menjadi garis center, kita ganti propertinya menjadi 8 agar proporsional. Oke, kemudian kita buat lingkaran yang ini. Kita udah menemukan titik lingkaran ada di tengah ya. Oke, karena ini belum ada objek snap, kita aktifin lagi objek snap, shift kanan mouse, intersection ya, diameter 8 D, enter 8. Oke, sudah terbentuk diameter 8. Kemudian kita array sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 array ya. Oke, kita pilih polar array, select objek yang kita ingin copy secara polar, kemudian kanan mouse, pilih centernya. Oke, dia hanya butuh 5, ini 6 ya, dia butuh 5, kita rubah nilainya jadi 5. Oke, sudah terlihat ya. Oke, enter, jadi sudah terbentuk. Sekarang kita copy ini menjadi garis 1, 2, 6 ya, kita bisa copy ini sebagai 1, 2 garis bantu ya. Sebenarnya nggak perlu juga sih, tapi biar lebih mirip sama titik center ya, kita jadikan 5. Oke, bisa juga ini ya, jadi pertengahan ini 5. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, atau kita mau ngedit, bisa edit menjadi 10, bisa juga 10 biar lebih banyak, biar terlihat rame.
Oke, enter. Oke, sudah terlihat ya dimensi-dimensinya. Oke, kita masukkan nilai dimensi yang tertera. Yang pertama adalah aktifkan snapnya. Snap ini fungsi snap ini sangat berperan penting ya untuk ketepatan ukuran. Ketika Anda tidak mengaktifkan snapnya, dipastikan gambar Anda akan tidak presisi ya, jadi harus selalu diaktifkan snap sesuai kebutuhannya, karena jika tidak sesuai kebutuhan kadang kita memilih N terpilih intersection. Kondisi-kondisi seperti itu yang kadang membuat ukuran tidak sesuai, jadi harus selalu dicek. Itu kelemahannya ya. Jadi radius, jadi fungsi snap ini benar-benar difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Diameter saya pilih lagi diameter 75 sama, repeat diameter 80 sama, terus 68 repeat diameter 128. Rubah ke radius, delete, rubah ke radius, bukan 68 tapi 67 ini dari mana ini angka 63,4 63, tapi nggak apa-apa lah ya, minimal ini cuma latihan saja. Untuk ini seperti saya bilang, ketika Anda nilainya salah ya akan terjadi kesalahan. 63,4 harusnya ya, 63,4 garis apa sih 63,4, 63,4 garis apa ya, apa hubungannya? Bisa 63,4 radius 63,4 63.4, enter. Oke, terus 67, ini benar enggak? 67 ya, pas. Oke, benar. 63,4 udah. 67 diameter 8 50. Oke, begitu dulu pelajaran AutoCAD 2026 hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Silakan tinggal komentar jika ada pertanyaan yang ingin Anda ketahui mengenai AutoCAD. Terima kasih, salam.